Halo guys, kali ini kami akan membahas strategi perencanaan tax planning. Sebelum itu ada profil perusahaan PT Mantap Tbk. Selanjutnya, kita akan membahas strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk usaha. Pertama, PT Mantap merupakan subjek pajak dalam negeri berbentuk badan hukum. Kedua, telah mempunyai NPWP atau pengakuan PKP atas nama PT Mantap. Ketiga, investor atau pengusaha selaku wajib pajak orang pribadi akan terbebani pajak keuntungan yang diperoleh dari badan usaha sebesar 32,5%. Ini adalah laporan keuangan PT Mantap sebelum adanya tax planning. Totalnya menjadi 1 miliar. Dari laporan keuangan tersebut, kita sekarang akan membahas tax planning PPh pasal 21 atau 26. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, atau pembayaran lainnya dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Adapun kasus PPh pasal 21 atau 26, perusahaan PT Mantap melakukan perhitungan pajak perusahaan dalam tax planning PPh 21 atau 26 dengan menggunakan proses gross method atau biasa diartikan dengan perhitungan pajak yang ditanggung oleh karyawan. Gaji kotor pada perusahaan PT Mantap akan diberikan kepada pegawai maupun karyawan di mana gajinya tersebut belum dilakukan pemotongan pajak penghasilan. Hal ini membuat karyawan dari perusahaan tersebut melakukan pemotongan dan pembayaran pajak mereka sendiri. Contohnya, Liza merupakan karyawan keuangan dengan status yang sudah menikah dan memiliki anak satu dengan gaji tetap per bulan sebesar 8 juta. Perhitungan PPh pasal 21 dari Nyonya Liza ditanggung sendiri sehingga mengurangi pendapatan yang diterima. Dapat dilihat dari tabel berikut ini. Selanjutnya, materi mengenai tax planning PPh pasal 22, PPh pasal 23-26, PPh pasal 25, dan PPh final. Berikut penjelasan mengenai PPh pasal 22 di mana ini dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik pemerintah maupun swasta yang melakukan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Pada PPh pasal 22, setiap perusahaan wajib memiliki angka pengenal impor yang biasa disebut API atau tidak, dan kalau tidak dikuasai artinya barang tidak bertuan. Tarif API 2,5% dari nilai impor, non API 75%, barang tidak dikuasai dikenai 7,5% dari harga jual lelang. Oleh karena itu, rate yang berbeda inilah mendorong adanya tax planning. Berikut transaksi penginapan dalam tax planning PPh pasal 22, tentunya dengan menggunakan API pada PT Mantap Tbk. Pada layaran tertera, PT Mantap Tbk melakukan ekspor 100 meter kain American Twill senilai 60.000 per meter, asuransi sebesar 1 juta, dan ongkos kirim sebesar 500.000. Tarif biaya masuk adalah sebesar 25%. Pada tabel berikut menunjukkan nilai terhutang yang cukup signifikan, di mana PPh pasal 22 sebelum menggunakan API memiliki nilai terhutang sebesar Rp703.125, sedangkan tax planning PPh pasal 22 menggunakan API memiliki nilai sebesar Rp468.750. Pada PPh pasal 23 sering terjadi dispute, di mana perusahaan pemilik proyek atau penerima jasa mengharuskan adanya pemungutan atau pemotongan PPh pasal 23 dari pihak ketiga, sedangkan pihak kontraktor tidak bersedia dipotong pajaknya karena tidak ada pasal pemotongannya dalam perjanjian kontrak. Jika pemeriksaan pajak dilakukan pada perusahaan pemilik proyek yang tidak memotong PPh pasal 23 dan transaksi ini ditemukan oleh Fiskus, maka perusahaan pemilik proyek akan dikenai kewajiban untuk membayar PPh pasal 23 yang terhutang, ditambah dengan keterlambatan penyetoran sebesar 2% sebulan dari pokok pajak. Lalu, bagaimana dengan solusi? Solusinya adalah nilai transaksi harus di gross up. Perencanaan penghematan pajak PPh pasal 23 menggunakan gross method.
Jika dilihat dari contoh kasus berikut, PT Mantap tidak ingin dipungut PPh Pasal 2326, sehingga PT Univest lah yang menanggung PPh Pasal 2326. Oleh karena itu, penggunaan WhatsApp menghasilkan utang PPh Pasal 23 sebesar Rp2.448.980 yang ditanggung oleh PT Univest. Tax Planning PP. Strategi Tax Planning PPN membuat faktur pajak dengan lengkap serta melaporkan tepat waktu. Salah satu kriteria umum bahwa suatu pajak masukan dapat dikreditkan adalah tercantum dalam faktur pajak standar. Seorang pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak dengan lengkap dan melaporkannya dengan tepat waktu, maka akan dikenai sanksi sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Hal ini akan merugikan perusahaan karena akan menambah beban pajak sehingga bertambah besar. PT Mantap memiliki omset lebih dari 1 miliar merupakan PKP dengan penjualan pada bulan Januari sebesar 20 juta rupiah dikenakan tarif PPN 2 juta rupiah. Pembelian BKP sebesar 15.300.000 dikenakan tarif PPN yaitu 1.530.000. PT Mantap melakukan peningkatan pembelian barang di BKP sehingga perusahaan dapat meminimalkan PPN terhutang. Dengan menerapkan tax planning PPN yang terhutang dapat lebih kecil 2.560.000 dari yang sebelumnya, 26.920.000. Selanjutnya kita akan masuk ke tax planning PPh Badan. PT Mantap Tbk menggunakan strategi perencanaan pajak berupa tax avoidance. Dapat diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah atau loophole ketentuan perpajakan suatu negara. Jadi, berdasarkan penghitungan tax planning yang ada di samping, dapat diketahui dalam pembagian dividen atau WPOP akan dibebani kepada investor dengan pajak keuntungan yang diperoleh PT Mantap Tbk yaitu sebesar 32,5%. Strategi dalam manajemen perpajakan yang memiliki hubungan istimewa. Control Virgin Corporation atau CFC adalah perusahaan yang berkedudukan di luar negeri atau offshore company yang kepemilikannya dikuasai oleh wajib pajak dalam negeri. CFC dibuat sebagai alat untuk menangguhkan kewajiban pajak atas penghasilan dari operasi perusahaan tersebut dengan cara menangguhkan pendistribusian dividen kepada pemegang saham. PT Mantap Tbk sebagai perusahaan induk di negara Indonesia. Kemudian PT Mantap Tbk membentuk anak perusahaan yaitu PT Bale di negara Swiss atau negara yang menganut tax haven. Kemudian anak perusahaan tersebut memberikan pinjaman kepada PT Hyung sebesar 10 miliar dengan suku bunga 10%. Ketika PT Hyung membayar bunga sebesar 10 miliar, maka PT Hyung akan melakukan pemotongan pajak atas dasar pasal 26 UU PPh sebesar 20% dikali 10 miliar sama dengan 2 miliar. Di negara Swiss, penghasilan sebesar 10 miliar tidak dikenakan pajak. Oleh karena itu, beban pajak hemat sebesar 2 miliar. Penghematan pajak dengan menggunakan skema CFC adalah sebesar 500 juta rupiah. Terima kasih telah menonton Tax Planning PT Mantap Tbk.